Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini. Yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau adalah provokator yang tidak pernah koruptor, tidak pernah naik motor dan bahkan tidak pernah berkata kotor. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Di situ sudah jelas terlihat bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang baik bagi kita semua. Beliau adalah contoh orang yang dermawan bagi orang-orang yang kaya, dan beliau adalah contoh orang-orang yang sederhana bagi orang-orang yang miskin. Ayah bunda, ananda, kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Kenapa begitu? Karena bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana ketika kita menjalankan amalan-amalan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana ayat Al-Quran dijelaskan bahwasannya predikat melaksanakan puasa yaitu meraih ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, dan diakhiri pula dengan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Siapa yang di dalamnya? Yang dikatakan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman yang menjalankan puasa. Diwajibkan atas kita menjalankan puasa, ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk memperoleh predikat ketakwaan. Ayah bunda ananda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang patut kita contoh. Beliau adalah tauladan kita. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal etika yang dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah puasa. Ananda, ayah bunda, dan kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika atau tips yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan ibadah puasa yaitu yang pertama berniat ataupun mengucapkan niat. Sebagaimana yang kita ucapkan seperti biasa ketika kita menjalankan ibadah puasa, memiliki doa tersendiri ataupun memiliki niat tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'in fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Mengapa kita dianjurkan untuk membaca niat dalam melaksanakan ibadah puasa ini? Karena niat merupakan hal yang paling penting dalam menjalankan ibadah. Karena niat merupakan syarat sahnya ibadah kita. Etika atau tips ataupun cara yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menyegerakan berbuka dan sholat maghrib. Berbuka merupakan hal yang paling kita tunggu-tunggu bagi orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Mengapa demikian?
Karena mulai dari setelah subuh hingga terbenamnya matahari memasuki azan maghrib, kita telah menahan lapar, menahan hawa nafsu, bahkan menahan dari godaan syaitan yang lainnya. Ketika berbunyi azan berkumandang, mulailah kita mengalus dada mengucapkan lafaz hamdalah, telah sampailah puasa kita pada hari ini. Hal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membatalkan puasa adalah memakan 3 biji buah kurma basah. Jika tidak ada buah kurma basah, maka ia menggantinya dengan kurma kering. Dan jika tidak ada pula kurma kering, maka cukuplah dengan minum beberapa teguk air minum. Seperti yang kita alami pada saat ini, jika kita sulit untuk menemukan buah kurma, boleh kita menggantinya dengan buah yang manis lainnya. Boleh makan buah anggur, buah kurma, buah pepaya, dan lain sebagainya. Setelah minum beberapa teguk air minum, Rasulullah SAW berdoa sebagaimana yang sering digunakan oleh kaum muslimin di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sedangkan satu doa lagi yang bisa kita gunakan yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatil ajru insyaallah. Nah, demikianlah doa yang dapat kita gunakan ataupun yang dapat kita pakai ketika melaksanakan ataupun ketika doa berbuka puasa. Etika yang ketiga yaitu mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur merupakan ibadah yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, "Tasahharu fa inna sahru fis sahri barakah." Makan sahurlah kamu, maka di dalam makan sahur itu memiliki keberkahan. Kenapa kita dianjurkan untuk melaksanakan makan sahur atau mengakhirkan waktu sahur? Karena banyak hal-hal waktu-waktu yang bermanfaat di dalam waktu sahur tersebut. Ketika kita setelah makan sahur, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Kemudian di sela-sela sebelum makan sahur, kita bisa melaksanakan sholat malam seperti sholat tahajud dan sholat malam lainnya. Etika yang keempat adalah tidak makan berlebih-lebihan. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita untuk tidak makan secara berlebihan. Karena apa? Orang yang makan berlebihan itu akan menumpuk lemak kita di dalam tubuh. Berbuka bukanlah merupakan hal yang bersifat membalas dendam. Ketika siang kita tidak boleh makan, tidak boleh minum dan menahan hawa nafsu lainnya. Dan ketika maghrib azan berbuka, kita balas dendam untuk makan segala apapun yang ada di meja makan, seperti ada sop, ada sayuran, ada buah-buahan, ada bubur dan ada kolak. Itu kita makan secara bersamaan, itu bukanlah hal yang diperbolehkan. Karena apa? Itu akan mengganggu kesehatan kita. Kalau kita sudah tidak sehat, maka terhambatlah ibadah-ibadah kita. Dan bahkan kalau kita kekenyangan, kemalasanlah yang akan menyelimuti kita. Etika atau cara Rasulullah SAW yang kelima yaitu berdermawan atau mendermawankan hartanya. Hal yang paling sering kita lakukan ketika bersama lingkungan kita yakni bersedekah. Terutama pada bulan suci Ramadan ini, ketika kita melakukan sedekah kepada tetangga kita, meskipun hanya sedikit, memberikan semangkok kuah sayur, itu akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Apabila kamu memasak sayur, maka banyakkanlah kuahnya dan berikanlah kepada tetanggamu. Hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita semua, maka kita dianjurkan untuk berbagi makanan kepada tetangga kita, terutama tetangga kita yang menjalankan ibadah puasa. Ayah bunda, ananda dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian adalah beberapa etika Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga beberapa hal ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai di sini perjumpaan kita dan semoga media ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فؤاد شغوف إلى ربه
أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار